Halo, selamat malam kepada Ibu Tutor Ratna dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dani Muhammad Saparudin, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJ Jakarta Timur. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas praktik 2, yang mana itu harus membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan yang harus memiliki fungsi input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak stok pesanan, dan juga manajemen menu aplikasi, ya kan. Di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat sesuai dengan instruksi pengerjaan, yang dimana pertama itu harus membuat kelas menu ya. Yang mana ini sudah saya buat yang di layar, ada kelas menu yang mendeklarasikan nama, harga, dan kategori sebagai nanti di sebagai isi menunya. Lalu kita lanjut ke bagian sebuah kelas, yaitu kelas main ya. Yaitu sudah saya buat juga di sini kelas main sebagai fungsi utama dari sistem. Yang mana di sini akan menjalankan fungsi-fungsi seperti menampilkan menu admin dan lain sebagainya sesuai yang dibutuhkan dari soal tugas. Nah, selanjutnya itu mungkin di sini agak familiar ya, karena tugas 2 ini merupakan ekspansi dari tugas pertama, yaitu sama membuat input program sederhana restoran di program Java gitu. Di sini bedanya kita lebih expand lagi dengan adanya pengelolaan menu aplikasi seperti itu. Nah, untuk contoh di sini mungkin ya kita harus menampilkan nih data menu itu dikelompokkan sebagai kategori ya. Nah, bisa dilihat di sini udah saya buat programnya. Ketika membuka menu restoran McDani ini nanti sesuai kategori, ada kategori makanan ya di sini, dan juga kategori minuman. Lalu penggunaan array dalam mengolah menu restoran, ya kan. Nah, di sini sudah saya buat deklarasinya menu ini sebagai array, ya kan, dengan maksimal 20 array. Nah, di sini 20 kuantitinya. Di function isi menu ini sudah dideklarasi nih arraynya. Array 0 itu sebagai indeks, maka akan menjadi burger beef. Terus ada array 1 sebagai cheeseburger, ada indeks 1 dan seterusnya. Indeks 7 sebagai kopi dengan kategori minuman. Ya, ini sudah mengikuti dari kelas menu yang tadi kita buat konstruktornya itu. Oke, lanjut tanpa banyak ini, kurang lebih sama dengan tugas 1. Perbedaannya di sini kita sudah menggunakan, nah, ini struktur keputusan dan juga implementasi dalam mengimplementasikan perhitungan total biaya ya, keputusan, dan juga di sini kita ada pengulangan dalam daftar menu, ya kan, dan input pesanan pelanggan seperti itu. Di sini mungkin saya akan tampilkan dari sisi pengulangan dan keputusan ya. Contoh di tampil menu aja di sini sudah saya buat nih menggunakan pengulangan agar mudah. Ya kan, ada dua, yaitu mengulang sesuai dengan ID indeks dari total menunya. Nah, nanti di if else lagi dijelaskan lagi di sini, kasih keputusan jika kategori menunya ini makanan maka ditampilkan sebagai kategori makanan, ya kan. Begitupun di pengulangan untuk minuman nih, nanti jika kategorinya minuman maka ditampilkan sebagai kategori minuman, jika tidak diabaikan, seperti itu. Nah, mungkin di sini juga untuk implementasi dalam perhitungan biaya ya. Di sini bisa dilihat ya, mungkin kita lihat ke kelas main isinya apa. Nah, di sini itu sudah saya buatkan. Nah, ini untuk hitung total ya. Untuk hitung total di sini nih perhitungan setelah input. Nah, setelah perhitungan ini kita sudah buat logikanya nih. Jika total lebih 50.000 sesuai dengan petunjuk tugas ya, akan mendapatkan diskon promo, lebih tepatnya ini untuk promo buy one get one. Nah, buy one get one nya di mana sudah ditentukan di awal. Nah, ini jadikan parameter keputusan nih. Jika pilihannya adalah buy one get one maka mendapatkan buy one get one tersebut. Nah, keputusannya ini maksudnya ke nested if ya, karena if parentnya itu di sini dari subtotal harga dulu. Seperti itu. Nah, misalnya dihitung diskon pun sama nih, sudah ada logika keputusan di mana kita setelah subtotal setelah promo harus lebih dari 100.000 untuk dapat diskon 10% sesuai dengan dari yang ditunjuk tugas. Selanjutnya tadi untuk pengulangan di daftar menu ya. Nah, nanti udah saya tunjukkan di tampil menu, dan juga tadi minta untuk di pengisian pesanan pelanggan. Pengisian pesanan pelanggan. Oke, bentar pengisian ya. Ini lumayan banyak functionnya. Nah, ini input pesanan ya. Nah, ini input pesanan di sini sudah ada looping menggunakan while. Kenapa menggunakan while? Karena untuk case input pesanan ini di tugas sekarang itu kita harus
membuat versi dinamis. Jadi user bisa melakukan pesanan secara banyak sampai kita mengetik teks selesai. Nah, ketika selesai itu baru user sudah tidak bisa memesan lagi. Seperti itu. Nah, mungkin yang bisa dilihat di sini ini nih ya. Ketika inputnya teksnya itu sudah selesai, maka input selesai, pesan laginya kita statusnya sebagai false sehingga kita bisa lanjut ke cetak struk seperti itu. Tapi nanti di sini pun pengulangannya ya kan. Jadi ketika masih statusnya pesan laginya masih true, sistem akan mengulang terus, menanyakan terus mau pesan atau tidak. Nah, ketika pesan tuh kita pilih nih kategorinya, mau makanan atau minuman yang dipesan. Nah, ketika pilih makanan maka nanti akan muncul ke kategori makanan. Ya kan, di sini logikanya nih, kalau contoh di sini jika kategori yang dipilih di luar dari 1 dan 2 maka kategori tidak valid. Jadi harus pilih 1 atau 2. Nah, ini logikanya menggunakan conditional iteration. Jadi ini tuh sebetulnya logikanya seperti ini. Jika kategori pilih sama dengan 1, maka tampilkan makanan. Nah, jika 2 berarti else minuman, seperti itu. Ini sebetulnya dengan if else yang di atas sama, cuman ini lebih fancy simple untuk 1 baris. Mohon maaf mungkin saya agak lupa nama termsnya, tapi secara logikanya itu dibaca kategori pilih adalah 1 maka menampilkan makanan, jika tidak namanya minuman. Seperti itu. Nanti akan ditampilkan di sini kategori yang dipilih apa. Setelah itu baru muncul kategorinya apa. Seperti itulah untuk penggunaan pengulangan di daftar menu dan pesanan. Untuk menghitung total biaya tadi yang sudah saya tunjukkan juga di sana kan sudah ada pengulangannya ya, menggunakan looping for. Begitu juga ketika hitung promo di sini menggunakan looping for. Ya, seperti itu. Lalu nah sekarang kita lanjut akan menampilkan skenario keputusan ya yang ada pada soal. Kurang lebih di sini saya akan menampilkan untuk pertama itu ke menu admin ya. Ini kita akan masuk skenario pengelolaan menu. Jadi ketika kita running, ini kebetulan sudah saya running file main.java-nya, kelas Java-nya. Kita pilih misalnya masuk ke menu admin, enter. Nah, nanti muncul di sini pilihan beberapa menu. Di sini ada 1 sampai 5 ya. Ada lihat menu, tambah, ubah, hapus dan kembali. Nah, kalau kita misalnya isi asal, nah nanti muncul tuh opsi tidak valid, silakan coba lagi. Kita harus isi sesuai dengan ada yang di layar nih nomornya 1 2 3 4 5. Nah, misalnya kita pilih 1, nanti akan otomatis muncul menu ya, daftar menu ya kan. Nah, misalnya daftar menu itu ada makanan dan juga minuman, seperti itu. Mungkin kedua kita coba tambahkan menu ya, tambahkan menu. Nah, di sini kita perlu nama menunya apa? Misalnya nama menunya nasi goreng ya kan. Harganya berapa? 15.000 misalnya kan. Nah, kategorinya apa nih? Makanan, seperti ini. Ya kan, terus kita misalnya mau ubah ke kita lihat lagi tadi udah masuk belum nasi goreng. Nah, nasi goreng udah masuk nih ke pilihan baru, seperti itu. Terus gimana nih kita kalau mau ubah si nasi goreng gitu datanya, kita pilih 3 misalnya kan. Nah, kita ubah nih nomor menu yang ingin diubahnya, nasi goreng itu 9. Nah, ini ada konfirmasi apakah iya ingin mengubah nasi goreng ya kan. Kita pilih iya. Nah, di sini kita bisa coba untuk nama menunya itu kita ubah jadi fried rice kan, harganya itu tetap sama 15.000. Nah, ininya tetap makanan. Nanti ketika kita lihat menu lagi muncul nih fried rice 15.000 makanan. Terus misalnya kita coba skenario hapus ya. Nah, hapus ini kita pilih nomor menunya juga, hapus 9. Ini ada konfirmasi iya atau tidak. Nah, kalau tidak gimana sih? Ketika tidak ya kan, maka dibatalkan. Ini masih ada si fried rice nya. Tapi kalau kita coba misalnya hapus ya kan, nomor 9 kita pilih hapus. Nah, otomatis ketika kita lihat menu si nasi goreng udah nggak ada, seperti itu. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, kalau sudah kita coba testing skenario menu admin, kita coba balik lagi ke menu utama dari restoran McDenny. Nah, di sini kita ketik nomor 1 akan dialihkan ke menu pelanggan nih. Kalau di menu pelanggan kita harus langsung ditampilkan menu makanan dan minuman. Nah, di sini kita pilih kategori nih pesanan dari pelanggannya apa. Misalnya dia mau pesan makanan, kita klik 1. Ya kan. Oke, 1 mau pesan apa nih si pelanggannya. Kita coba mungkin yang logikanya gampang itu chicken burger ya kan, nomor 4. Harusnya harganya 30.000, kita beli 2. Ya kan, berarti dengan itu harganya 60.000 ya harusnya ya. Nah, ini kita masuk ke pengulangan kan. Sistem menampilkan lagi nih, kita mau pesan apa lagi nih pelanggannya. Misalnya masih kita langsung ke 60.000 ya. Berarti kita langsung ke makanan lagi deh, coba ya. Makanan lagi kita pilih makanannya itu apa ya? French fries mungkin ya yang harganya 20.000.
dia pesan 2 juga, jadi 2 jadi 40.000 ya. Nah sekarang baru kita muncul lagi nih kategorinya, karena kan kita belum ketik selesai. Nah kita coba pesan minumannya. Nah karena kita ini harga dari misalnya itu secara logika ini itu chicken burger 2 tuh 60 dan ini 40.000 ya, harus itu 100.000 nih, otomatis si pelanggan ini dapat diskon potongan 10% dan juga buy one get one. Nah sebagai kasir kita bisa sarankan lah, ini kakak dapat buy one get one, mau beli apa. Nah dia mungkin bilang oh saya maunya Coca-Cola aja deh, berarti kita assign nih karena dia buy one get one, kita kasih tahu oh kakak pesen aja satu, nanti kakak dapat satu, kalau kakak beli dua dapat dua gitu karena promo ini. Nah dia pesen misalnya itu ya saya mau dong Coca-Colanya satu, dan dia berarti dapat dua. Kita pilih satu Coca-Cola, jumlah pesanannya 2, nanti otomatis dapat potongan tuh. Nah karena ini udah selesai, kita ketik nih selesai. Nah otomatis nanti menampilkan print struk pembayaran, yang mana di sini kan chicken burger 2 60.000, french fries 2 40.000, Coca-Cola 2 20.000 sorry. Nah karena di sini subtotalnya berarti berapa, 120.000 ya. Nah karena ada promo buy one get one ini, Coca-Cola mendapat potongan 10.000 dan juga diskon 10% ya kan, yaitu 11.000. Nah setelah itu ada juga subtotal setelah promo, yaitu 110.000 ya kan, karena ada potongan nih. Dan juga pajaknya itu berarti 10, kita dapat pajak 10% 9.900 dan biaya pelayanan 20.000. Jadi totalnya kurang lebih 128.900 seperti itu. Ya ini kurang lebih logika untuk pemilihan menunya ya. Perhitungan menunya sama dengan tugas 1 ya, dimana ada buy one get one, promo buy one get one diskon 10% ya kan ketika melebihi pembelian, dan juga biaya pelayanan ya. Jadi kurang lebih sama di sini tuh aturannya. Ya, di sini nih. Mungkin yang membedakan ya tadi yang sudah saya jelaskan, di sini itu kita ada manajemen menu ya yang bisa dilihat di layar. Ada menu pelanggan, pesanan. Kita coba ini selesaikan ya kan. Jadi ada pesanan program berakhir, kita ke menu awal lagi gitu. Dan juga ada menu kelola menu seperti itu, admin di sini. Kita kembali lagi ke menu utama. Dan terakhir itu ya keluar. Ini akan mengakhiri program seperti itu. Untuk penjelasan tugas 2 beserta skenarionya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna sekaligus tutor pemrograman berbasis desktop, dan juga kepada teman-teman sekalian yang mungkin nanti menonton. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam.